Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Dan tentunya kalian harus tetap semangat dalam belajar. Walaupun pada saat ini kita masih belum bisa berjumpa secara tatap muka di dalam kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Kompetensi dasar yang kedua, urgensi psikologi dalam pendidikan. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pengertian psikologi pendidikan, Ibu ingin bertanya, apakah dari anak-anak sekalian ada yang mengetahui apa itu psikologi pendidikan? Nah, jika tidak ada yang tahu, baiklah Ibu yang akan menjelaskan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Barlow mendefinisikan bahwa psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Sementara Witherington mendefinisikan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Berdasarkan dari pendapat tersebut, dapat Ibu simpulkan bahwa yang pertama, psikologi pendidikan merupakan pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Yang kedua, hasil temuan riset psikologis tersebut kemudian dirumuskan sehingga menjadi konsep, teori, metode, dan strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan sedemikian rupa hingga menjadi repertoire of resource, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik kependidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa ruang lingkup dari psikologi pendidikan? Nah, terdapat beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan. Jika anak-anak ibu tidak ada yang tahu, dengarkan ya. Antara lain, ruang lingkup yang pertama yaitu belajar. Dalam hal itu, belajar yaitu pokok pembahasan yang mencakup berbagai teori,
prinsip-prinsip, karakteristik perilaku siswa, dan lain-lain. Yang kedua, proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan, perbuatan, dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar. Dalam hal ini, situasi belajar yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa. Dan adapun menurut Samuel Smith yang dikutip oleh Sumadi Suryabrata, ada 16 topik bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pengetahuan mengenai psikologi pendidikan atau The Science of Educational Psychology. Yang kedua, hereditas atau karakteristik bawaan sejak lahir atau heredity. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik atau physical structure. Yang keempat, perkembangan siswa atau growth. Yang kelima, semua proses tingkah laku atau behavior process. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar atau nature and scope of learning. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi proses belajar atau disebut dengan factor that condition learning. Yang kedelapan, semua hukum dan teori-teori belajar atau laws and theories of learning. Yang kesembilan, pengukuran, yaitu semua prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Measurement, basic principle and definition. Yang ke-10, transfer belajar yang meliputi bidang studi atau mata pelajaran atau transfer of learning subject matter. Yang ke-11, semua sudut pandang praktis tentang pengukuran atau practical aspect of measurement. Yang ke-12, ilmu statistik dasar atau element of statistics. Yang ke-13, kesehatan rohani atau mental hygiene. Yang ke-14, pendidikan yang membentuk karakter atau character education. Yang ke-15, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi atau mata pelajaran sekolah menengah atau disebut dengan Psychology of Secondary School Subject. Dan yang terakhir, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi atau mata pelajaran sekolah dasar atau Psychology of Elementary School Subject. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar yang kedua, urgensi psikologi dalam pendidikan. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak mengapa psikologi terhadap pendidikan sangatlah penting? Nah, benar. Peran psikologi terhadap pendidikan sangatlah penting karena dapat membantu seorang guru akan dapat lebih memahami siswa didiknya, di mana akan mempermudah dan lebih mengefektifkan seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Sedangkan peran psikologi itu sendiri dalam dunia pendidikan pada era saat ini memang kebanyakan sekolah-sekolah masih lebih mementingkan penguasaan mata pelajaran dibandingkan pembentukan karakter dan perubahan tingkah laku yang positif. Banyak sekolah mengesampingkan mengenai perkembangan perilaku moral dan psikologi siswa. Hal ini merupakan contoh yang tidak baik dan tidak semestinya. Sebagai seorang guru, kita juga harus memperhatikan psikis siswa dan juga perilaku moral siswa.
Kita tidak boleh menilai bahwa siswa yang baik adalah siswa yang memperoleh nilai yang baik dalam belajarnya. Tetapi yang terpenting adalah adanya perubahan perilaku dari aspek moral, religi, dan tanggung jawabnya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa peran psikologi itu sangatlah penting bagi pendidikan, terutama sebagai pedoman bagi guru untuk dapat membantu dalam memahami karakteristik siswanya, agar mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan bersama, sehingga dengan sendirinya pendidikan akan semakin berkembang karena pendidikan menjadi lebih humanis dan bermakna bagi siswa, dan pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana dan upaya peningkatan perilaku siswa yang lebih bermoral, bertanggung jawab, dan berkepribadian yang mampu memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan pendidikan itu sendiri pada khususnya dan kemajuan bangsa pada umumnya. Sekian dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah anak-anak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu harap materi yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Dan jangan lupa, jika kalian masih ada yang mengganjal di pikiran atau kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan di grup WA. Sekian materi dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.